Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2023, tes pengetahuan kuantitatif, part yang keempat. Kita akan bahas 6 soal nomor 12 sampai dengan 17. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Budona memiliki tanah berbentuk persegi tepat di pinggir jalan dengan luas 144 meter persegi. Beliau menghibahkan tanah selebar 2 meter di sisi yang menghadap jalan untuk keperluan pelebaran jalan di desanya. Sisa luas tanah Budona saat ini titik-titik meter persegi. Oke, biar nggak bingung kita gambar. Tanah Budona berbentuk persegi, misalkan seperti ini. Luasnya 144 meter persegi. Berarti karena berbentuk persegi, berarti panjang sisinya akar ya, tinggal kita akar. Akar 144 itu 12 meter, berarti ini 12 meter, ini juga 12 meter. Gini kan ya. Beliau menghibahkan tanah selebar 2 meter di sisi yang menghadap jalan, misalkan jalannya ini. Kan tadi tanahnya berbentuk persegi, tepat di pinggir jalan, ini jalannya. Beliau menghibahkan tanah selebar 2 meter di sisi yang menghadap jalan, berarti yang ini, untuk keperluan pelebaran jalan di desanya. Misalkan, jalan di desanya yang sisi kiri ini dilebarkan menjadi seperti ini. Sehingga sebidang tanah ini, yang misalkan saya arsir warna merah, itu dihibahkan Budona untuk keperluan pelebaran jalan. Sehingga tanah Budona sekarang tinggal ini. Berapa ini? Gini, ini kan tadi tanah selebar 2 meter yang dihibahkan. Ini 2 meter. Totalnya tadi 12 meter dari sini sampai sini. Oke, berarti sisanya dari sini sampai sini, 12 min 2 itu 10 meter. 10 meter. Sedangkan panjangnya ini tetap 12 meter. Jadi bentuk tanah Budona sekarang persegi panjang. Panjangnya 12, lebarnya tinggal 10. Berarti sisa luas tanahnya berapa? Ya, 12 kali 10 itu 120 meter persegi. Ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah D, 120. Soal berikutnya. Jika perbandingan antara setiap sudut segitiga adalah 1:2:3, maka berapakah sudut terkecilnya? Oke gini, masih ingat kalau perbandingan seperti ini, kita misalkan pakai variabel X gitu ya. Jadi ini sudut yang pertama yang perbandingannya 1 itu kita misalkan besarnya X. Sudut kedua yang perbandingannya 2 itu 2X, dan sudut yang ketiga itu 3X. Maka berapakah sudut terkecilnya? Yang terkecil berarti yang perbandingannya 1, atau yang besarnya X. Ini nggak harus X ya, jadi kalian mau pakai variabel lain, mau pakai A, jadi A, 2A, 3A, atau pakai P, 2P, 3P, nggak apa-apa, terserah. Tapi di sini saya pakai X. Di sini kita disuruh mencari X atau sudut terkecil, gimana caranya? Ya gampang. Ingat, total sudut segitiga itu 180 derajat. Ya sudah, berarti X plus 2X plus 3X itu sama dengan 180 derajat. Berarti berapa nih? 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. 6X sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat. X ini sekaligus merupakan sudut terkecil dari segitiga tersebut. Ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah E, 30 derajat. Soal berikutnya. Jika perbandingan diameter antara kedua lingkaran adalah 2:3, maka berapakah perbandingan luas antara kedua lingkaran tersebut? Oke, soal ini sebenarnya gampang ya. Kita tulis dulu rumus luas lingkaran. L sama dengan PR kuadrat kan. Tapi karena di sini kita pakai diameter ya berarti L sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Kalau kalian lihat dari rumus ini, L atau luas lingkaran itu berbanding lurus atau sebanding dengan kuadrat dari diameter lingkaran. Sedangkan 1/4 pi ini kan konstan, tetap seperti ini, ya kan? Jadi kalau misalkan ada dua lingkaran, diameternya berbanding 2:3, maka perbandingan luas antara keduanya ya tinggal 2:3 ini dikuadratkan. Jadi menjadi 4:9. Ya sudah, ini adalah perbandingan luas antara kedua lingkaran tersebut. Gampang seperti itu. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 4:9.
Soal berikutnya. Lantai berukuran 6,4 meter kali 7,8 meter akan dilapisi ubin berukuran 40 cm kali 40 cm. Berapakah jumlah ubin yang akan dibutuhkan? Ya, gampang ya. Jumlah ubin ya berarti luasnya lantai dibagi sama luas sebuah ubin. Jadi kita tulis di sini rumusnya, jumlah ubin sama dengan luas lantai per luas ubin. Luas ubin ini maksudnya luas sebuah ubin. Berarti sama dengan, itu lantainya dalam meter, tapi ubinnya dalam sentimeter. Ya, itu lebih enak yang lantai dijadikan sentimeter, yang ubin tetap. Sebenarnya nggak apa-apa ubin dijadikan meter, cuman kan koma-koma, nggak enak. Jadi lebih enak ukuran lantai yang diubah menjadi sentimeter. Ukurannya 6,4 meter, berarti itu 640 cm dikali 7,8 meter, itu 780 cm. Gitu kan? Per luas ubin 40 kali 40. Oke, 640 bagi 40 itu 16. Lalu ini 0 dicoret. Terus 4 sama 16 itu 4. Jadi 4 kali 78. 78 kali 4 itu 2, 3, 7 kali 4, 28, tambah 3, 312. Berarti jumlah ubinnya sama dengan 312. Ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah D, 312. Soal berikutnya. Sebidang tanah memiliki ukuran 25 meter kali 18 meter yang tengahnya terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan keliling 44 meter. Luas tanah di luar kolam adalah titik-titik-titik meter persegi. Pi sama dengan 22/7. Oke, biar nggak bingung kita gambar sebidang tanah ini ya, ukurannya 25 meter kali 18 meter berarti persegi panjang. Tengahnya terdapat kolam yang berbentuk lingkaran dengan keliling 44 meter. Berarti ini tanahnya bentuk persegi panjang, panjangnya 25 meter, lebarnya 18 meter. Nah, di tengah-tengahnya yang warna biru ini terdapat kolam berbentuk lingkaran dengan keliling 44 meter. Nggak tahu jari-jarinya, nggak tahu diameternya, tapi diketahui kelilingnya 44 meter. Pertanyaannya, luas tanah di luar kolam adalah titik-titik-titik meter persegi. Berarti yang warna abu-abu ini berapa? Ini kan luas tanah di luarnya kolam. Berarti, kalau kita mau mencari luas tanah di luar kolam, itu L sama dengan luasnya persegi panjang atau luasnya tanah dikurangi luasnya kolam. Gitu kan? Sama dengan luasnya tanah itu persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Min luasnya kolam itu kan lingkaran, berarti pi R kuadrat. Berarti sama dengan P-nya 25, L-nya 18, min pi-nya kita masukkan 22/7, R kuadrat. R-nya berapa? Masih belum tahu. Kita cari tahu dulu R-nya ini dari data ini, keliling 44 meter. Jadi kita tulis di sini keliling, rumus keliling lingkaran itu 2πr. Kita gunakan rumus keliling ini untuk mencari R atau jari-jari lingkaran atau jari-jari kolam. K-nya 44 sama dengan 2 kali pi-nya 22/7 kali R. 2 sama 44 itu 22, coret. Ini coret lagi, habis. Jadi tinggal 1 sama dengan R/7, berarti R-nya sama dengan 7. Oke, R sama dengan 7 kita masukkan. Berarti R kuadrat 49. Langsung coret 7 berarti ya. Berarti sama dengan 25 kali 18 itu 450. Dikurangi 22 kali 7 itu 154. Berarti L sama dengan 296. Satuannya meter persegi. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 296. Soal berikutnya. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan melalui titik 3,-4 adalah titik-titik-titik. Masih ingat? Persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 itu bentuknya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita perlu mencari berapa nilai R atau jari-jari dari lingkaran ini. Baru kita bisa bikin persamaannya. Nah, gimana cara mencari jari-jari? Gini,
Ini diketahui lingkaran pusatnya 0,0 dan melalui titik 3,4. Jadi misalkan saya gambar lingkaran seperti ini. Pusatnya, misalkan di sini, O, itu koordinatnya 0,0. Lalu melalui titik 3,4. 3,4 itu kira-kira di kanan bawahnya O ya. Berarti misalkan di sini, itu 3,4. Maka kalau kalian lihat, jarak antara titik O 0,0 ke 3,4 ini adalah jari-jari lingkaran atau R, ya kan? Jarak dari suatu titik yang terletak pada lingkaran dengan pusat lingkaran itu sudah pasti adalah jari-jari lingkaran atau R. Jadi R kita cari pakai rumus jarak dua titik. Sama dengan akar, kalau kalian masih ingat, rumusnya X2 min X1 dikuadratkan, plus dalam kurung Y2 min Y1 dikuadratkan. X1 Y1 misalkan 0,0, X2 Y2 misalkan 3, min 4. Kita masukkan, berarti sama dengan akar dalam kurung X2-nya 3, min X1-nya 0, dikuadratkan, plus Y2-nya min 4, min Y1-nya 0, dikuadratkan. Berarti sama dengan akar 3 min 0, 3 dikuadratkan 9, plus min 4 min 0, min 4 dikuadratkan 16. Berarti sama dengan akar dari 25. Berarti R-nya sama dengan 5. Ya sudah, kita masukkan ke persamaan lingkaran yang tadi. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. R-nya 5 berarti 25. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.